Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja puji tentu hanyalah mutlak bagi Allah dan kepada kita. Wa nasta'inu, senantiasa memohon pertolongan secara mutlak hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk dan dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki terbesar dalam kehidupan, yaitu dilimpahkan hidayah, maka tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar, dijauhkan dari cahaya hidayah agama, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Amma ba'du, falhamdulillah ba'alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Dan kita bersyukur atas keberadaan kita. Allah masih memberikan kita usia. Allah memberikan kita kesehatan. Dan juga Allah memberikan kita hidayah yang dengannya kita bisa sholat, yang disaksikan langsung khusus oleh malaikat sholat subuh. Dan juga kita bisa duduk dalam majelis yang Nabi SAW katakan, idza marartum bi raudatin min riyadil jannah, bila kalian melewati dari taman dari taman surga, maka hendaklah kalian duduk dan berkunjung. Yang disebut taman dari taman surga adalah majalisil ilm, majelis ilmu. Maka kita bersyukur Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Jemaah sekalian, adalah salah seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita pernah ada suatu saat ada dua orang sahabat yang kemudian mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, kemudian salah seorang di antara mereka itu lebih bersemangat dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya. Sehingga dia kemudian ketika dalam peperangan, dia ikut berjihad, kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Lalu temannya yang kedua, atau ini kan ada dua orang, temannya yang satunya lagi kemudian baru meninggal setahun kemudian dalam keadaan biasa. Dan kita ketahui meninggal dalam jihad itu merupakan salah satu meninggal yang sangat mulia. Sehingga jihad disebut dzirwatus sanabil Islam, puncak keislaman seseorang. Khususnya jihad yang mengeluarkan darah. Bagi laki-laki itu tentunya merupakan salah satu obsesi yang harusnya dia sematkan dalam dadanya. Karena Nabi SAW mengatakan, bila seseorang tidak berniat untuk berjihad sama sekali, maka dia mati dalam keadaan menyimpan salah satu cabang kemunafikan. Namun orang kedua tadi meninggal dalam keadaan biasa saja. Namun setahun kemudian wafat. Kemudian Talhah menyebutkan, fara'aitu fil manami baina ma'ana inda babil jannah. Lalu aku melihat dalam mimpiku, atau aku bermimpi. Ketika itu aku berada di pintu surga. Idh ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Kemudian ketika aku di pintu surga,
datanglah seseorang dari dalam surga. Fa'adina lilladzina tuwfiya al-akhir minhuma thumma kharaja fa'adina lilladzina istushhida. Kemudian orang yang keluar atau sosok yang keluar ini dari dalam surga, dia mengizinkan orang yang tadi di antara dua orang yang dia sebelumnya ketahui, dia izinkan orang yang meninggalnya belakangan, setahun kemudian belakangan, ya, izinkan masuk surga terlebih dahulu. Setelah dia masuk, ya, bersama yang mengantarkan, dia keluar lagi. Kali ini dia mengizinkan orang yang tadi meninggal syahid untuk masuk. Kemudian dia kembali lagi ke pintu surga, dia kembali kepadaku, lalu dia berkata, irji fa innaka lam ya'ni. Fa innaka lam ya'ni lak ba'd. Kamu kembali saja, karena kamu belum waktunya. Belum waktunya. Ya? Maka ketika pagi hari, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan kepada para sahabat. Kepada para sahabatnya. Sampai kabar tersebut ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka seolah-olah heran. Ya, para sahabat ini mendengar kisahnya atau mimpinya Talhah ini heran. Kenapa heran? Loh, ini kok ceritanya dua orang, yang satu lebih semangat ibadahnya, ya, sampai jihad juga, lalu kemudian meninggal. Ya. Dia meninggal duluan, tapi kok yang diizinkan masuk surga terlebih dahulu orang yang belakangan, yang dia meninggalnya biasa, itu pun baru setahun kemudian, gitu kan? Kok bisa dia yang diizinkan terlebih dahulu? Maka Nabi SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari hal apa yang kalian merasa heran? Ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan, thumma istushhid. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini orang, ya, yang salah satu dari mereka itu lebih bersemangat, berijtihad, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid. Wa dakhala hadzal akhirul jannati qablah. Akan tetapi orang yang datang, yang meninggal setahun kemudian ini, kemudian kok baru masuk surga, atau dia masuk surga sebelumnya. Heran para sahabat. Ya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Bukankah orang yang tadi ini yang meninggal setahun belakangan, dia telah tinggal, ya, hidup setahun? Bala, tentu saja Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapatkan Ramadan. Fasam, lalu dia berpuasa. Wa shalla, lalu dia salat. Kada wa kada minal sajdati bidas fisana, dan dia melakukan ibadah ini dan itu. Juga dia menambah sujudnya dalam satu tahun. Bala ya Rasulullah, tentu saja Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka jarak di antara kedua orang tadi itu surganya jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Subhanallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kata Syekh Al-Albani, hadisnya sahih. Artinya, ini orang walaupun dia tidak semangat, tidak sejago ibadah orang yang pertama, dan namun dia diberikan usia 1 tahun lebih, bonus usia, yang dengan itu dia kemudian menambah amal ibadahnya. Antara lain secara khusus Nabi SAW mengatakan, adraka Ramadan, dia mendapat Ramadan, fasam, dan dia berpuasa dengannya, wasalla, dan dia menambah sholatnya, lebih banyak sholatnya dibanding orang pertama, ya. Dan dia kemudian ya menambah sujudnya, ini dan itu, ya, ibadah ini dan itu. Oleh karena itu dia kemudian mendapat kesempatan surga masuk terlebih dahulu, dan juga bahkan kedudukannya lebih tinggi, ya, antara langit dan bumi dibandingkan temannya yang bahkan meninggal syahid. Jadi dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran betapa beruntungnya orang yang mendapatkan
Ramadan. Betapa beruntungnya orang yang dipanjangkan usianya lalu kemudian menambah ibadah-ibadah, ya, isi atau usianya tersebut ditambah dengan ibadah-ibadah. Betapa beruntungnya, karena ini kita bicara mengenai kesuksesan yang sejati, kenikmatan yang tiada putus, kenikmatan akhirat. Maka kita sekarang, walillahil hamd, kita berada di gerbang Ramadan. Ramadan tinggal menunggu hari. Walaupun kita tidak tahu apakah kita akan sampai atau tidak. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, balighna Ramadan. Sampaikanlah aku kepada Ramadan. Kita tidak bisa memastikan. Ya. Hanya saja kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Gembira Ustaz, kita pasti gembira. Kenapa? Kita soalnya pasti buka bersama, kumpul bareng, begini. Itu salah satunya. Tapi yang utama bukan itu. Harusnya bahagianya kita datangnya Ramadan. Karena apa? Karena ini kesempatan besar buat kita untuk menembus dosa dan kesalahan dan juga menambah amal-amalan kita sehingga dengannya Allah kemudian meninggikan derajat kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, bila datang bulan Ramadan, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu alaihi siyamah, Allah wajibkan di dalamnya puasanya. Tufattahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Tughallu fihi maradu syayatin, syaitan-syaitan yang paling jago, paling lihai dalam menyesatkan manusia, mereka dikekang. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari beribadah di malam tersebut, yang ibadah di situ satu malam melampaui ibadah seseorang yang beribadah selama 83 tahun, 1000 bulan, ya. Faqad hurim, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan, dari keuntungan yang sangat dahsyat, ya. Itulah. Dan dari hadis tersebut kita dapati Nabi SAW mengatakan bahwasanya di bulan ini dalam hadis lain disebutkan walillahi utaqau minan nar. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya ada orang-orang yang dengan dosa-dosa yang dia lakukan ketika hidupnya seharusnya dia berhak mendapatkan status sebagai ahli neraka. Namun karena ridho Allah atas amal-amal yang bisa jadi dia lakukan di bulan Ramadan, Allah bebaskan dia dari neraka. Maka tentunya kita berdoa dan bersyukur ketika kita disampaikan di bulan Ramadan. Dan seharusnya selayaknya ketika kita menyambut Ramadan, kita mempersiapkan dengan ketakwaan. Dan ketakwaan antara lain dengan ilmu, karena Nabi SAW Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa ini dibekali dengan ilmu, karena para ulama katakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang harus dia takwai? Orang bilang kita harus bertakwa, kita harus bertakwa. Takwa bentuknya gimana, Pak? Terlalu abstrak, terlalu luas. Kalau dalam puasa gimana? Gitu kan? Kalau berpuasa gimana? Itulah yang kemudian kita harus pelajari dalam ilmu. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai kali ini fikih tentang fikih hal yang diwajibkan terutama. Karena itu yang selalu menjadi perhatian utama. Ya, kita akan murojaah, mempelajari kembali. Tentunya setiap tahun kita belajar, namun tidak ada salahnya dan juga sangat baik. Karena di tamu yang agung kita persiapkan dengan lebih baik. Ya, maka kita perhatikan ibadah-ibadah yang utama, antara lain ibadah saum. Berbicara mengenai saum Ramadan, kita ketahui saum Ramadan sudah umum dalam Al-Quran, Sunnah dan juga ijma kesepakatan kaum muslimin, dia adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ya, kewajiban bagi seorang muslim. Sehingga dia di antara puasa yang puasa wajib. Tentunya puasa, saum ada saum sunnah, ada saum wajib.
Dan saum wajib ini ada dua kategori, kata para ulama. Pertama adalah kategori yang dia wajib min asli syar'i, yaitu memang saum yang memang langsung diperintahkan oleh syariat, oleh peletak syariat, oleh Allah. Ya, tanpa ada sebab dari hambanya, yaitu adalah puasa bulan Ramadan. Adapun yang jenis kedua, kategori kedua, puasa yang menjadi wajib disebabkan oleh hamba itu sendiri atau mukallaf, orang yang dapat beban syariat. Contohnya puasa apa? Nazar. Nazar Allah, seseorang misalnya, ya Allah kalau anak saya lulus ujian di kampus favorit, saya akan puasa 10 hari berturut-turut, ya, tahun ini. Maka ketika anaknya lulus, harus dia wajib dia untuk berpuasa, ya, kalau dia sudah bernazar demikian. Apakah Allah mewajibkan kalau kalian, anak-anak kalian ingin lulus, kalian harus puasa nazar? Enggak. Ini disebabkan apa? Karena nazarnya dia, sehingga menjadi wajib. Puasa apa lagi yang wajib? Puasa qadha, ya. Puasa qadha. Seseorang yang puasa qadha, ya, misalnya seseorang waktu bulan Ramadan waktu itu tahun lalu dia sakit ataupun safar, lalu kemudian sekarang sehat dan tidak safar, mukim, maka wajib dia mengqadhanya. Sehingga puasa qadha itu berlaku sama seperti puasa wajib. Gak bisa sembarangan dibatalkan. Puasa sunnah, ya, kita misalnya ada undangan khusus buat kita, ya, aduh, ini Pak saya masak khusus buat menjamu Bapak. Ya, kalau undangan umum kita bisa mengelak, mohon maaf saya nggak lagi puasa. Kalau undangan umum, biasanya undangan untuk di grup WhatsApp. Untuk semua grup ya, kita makan-makan di rumah saya. Nah, kita kemudian datang, walaupun datang kita bilang, aduh saya lagi puasa, nggak masalah karena undangannya umum. Tapi kalau undangannya khusus, mohon maaf, Pak, ya, kita biasanya ketemu sama orang makan siang, Pak, saya undang ya, saya kemarin lupa bawa WhatsApp, ya, Bapak sama keluarga atau Bapak lah makan siang di rumah saya, sudah masak istri saya. Nah, kalau demikian, puasa sunnah dia boleh berbuka, ya, dia boleh berbuka, karena orang yang puasa sunnah kata Nabi SAW seperti raja bagi dirinya, bila ada berbuka, berbuka. Tapi puasa wajib, puasa qadha nggak bisa sembarangan dia buka, kecuali ada udzur. Ya, ada udzur yang memang udzur syar'i, dia kepayahan, dia sakit, ya. Tapi kalau demikian dia teruskan puasanya. Dan puasa wajib juga termasuk qadha, ya, dia membutuhkan niat dari malamnya menurut mayoritas ulama. Yang disebut malam itu dari maghrib sampai subuh. Dia harus meniatkan di dalam hatinya bahwa dia besok akan puasa wajib. Gak bisa dia niatnya belakangan. Misalnya pada subuh dia belum makan, belum minum, pulang ke rumah, saya teh kan ini lagi gak pengen makan, tapi saya juga lagi punya hutang ya, puasa ya. Udah jadi puasa qadha aja lah hari ini. Bisa gak Bu? Gak bisa. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kemis, ibu-ibu dari masjid belum makan, belum minum sampai rumah, aduh sarapan lagi males ya. Ini hari apa? Senin, sekalianlah puasa Senin Kemis, dah Senin aja. Puasa aja. Boleh gak? Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib gak bisa. Ya. Itu puasa qadha, ya, termasuk sang suami, mohon maaf. Kalau dalam puasa sunnah, suami kalau membutuhkan istrinya, mohon maaf ya, untuk berhubungan, maka dia boleh membatalkan. Tapi kalau puasa wajib gak bisa. Makanya sang istri bilang dulu dari malam ya kalau dia akan qadha esok harinya. Ya, kalau suaminya izinkan ya dia qadha, kalau tidak ya dia bisa cari di hari yang lain. Ya. Karena bisa langsung dibatalkan begitu saja. Lalu kemudian puasa wajib berikutnya apa Pak? Puasa apa Bu? Ada lagi yang puasa yang wajib yang lainnya ada nggak? Kafarat. Puasa kafarat. Kafarat dalam melakukan pelanggaran, sejumlah pelanggaran. Contohnya apa? Contohnya pelanggaran ketika suami istri, mohon maaf,
berhubungan di siang hari bulan Ramadan, ya, di siang hari bulan Ramadan, ya. Orang yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan telah jatuh ke dalam dosa besar. Wajib dia bertobat dan dia wajib mengqadha puasanya tersebut. Lalu apalagi konsekuensinya? Konsekuensinya dia harus melakukan 3 opsi yang harus dilakukan secara berturut-turut. Pertama, dia membebaskan budak. Dia membebaskan budak. Oh Pak, nggak ada di Bandung budak Pak, di Indonesia mana ada kita bebaskan budak. Kalau gitu baru dia boleh pindah ke opsi kedua, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ya, tidak boleh putus bagaimana? 2 bulan itu berapa hari Pak? 60 hari. Jadi 60 hari harus puasa terus, nggak boleh putus. Ya. Sehingga saya udah puasa nih, udah hampir 2 bulan, 58 hari. Ya, 58 hari. Ternyata di grup WhatsApp temen dulu sejawat buka restoran. Ya, restoran kambing bakar. Wah ini kesukaan saya. Besok ngajak makan-makan. Libur dulu lah sehari. Ya, libur dulu sehari tanggal hari ke-59. Libur gak makan kambing bakar, besoknya harus mulai lagi dari hari pertama. Jadi balik lagi ke 0, dia mulai lagi 2 bulan. Ya. Kecuali sejumlah ulama yang mengatakan wanita yang ridho ketika diajak suaminya berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus juga melakukan itu. Ketika dia puasa 2 bulan, kalau perempuan haid dan nifas dia itu tidak dihitung. Artinya kalau dia sudah puasa 30 hari lalu kemudian haid dan nifas terputus, maka 30 harinya itu menjadi deposit, tidak hilang. Ya. Kalau laki-laki, kalau terputus 1 hari, hilang. Kalau dalam 1 hari, mohon maaf, dia melakukan berkali-kali, maka dianggapnya tetap 1 kali. Jadi tetap 60 atau tetap 2 bulan. Kalau 2 hari berapa Pak? Kalau 2 hari melakukannya, 2 dikali 2 bulan. Kalau 3 hari, 3 dikali 2 bulan. Kalau 6 hari, 2 dikali 6 bulan. 2 bulan dikali 6, 1 tahun. Nah ini bahaya ini berbuka. Pengantin baru harus tahu betul ini hukumnya ya. Jangan sampai dia nggak tahu. Pak saya 6 kali Pak. Kenapa? Saya kan nggak ketemu istri 6 bulan Pak. Jadi di kodonya 6 kali. Maka dia nanti harus 6 dikali 2 bulan. Dan itu hukumnya apa? Wajib. Kecuali dia sudah tidak mampu. Aduh Pak saya nggak kuat Pak. Usia saya sudah belum. Bapak itu kuat. Ya khusus untuk itu. Kalau ini saya nggak kuat. Saya nggak kuat puasanya Pak. Nah ketika dia nggak kuat baru dia pindah ke opsi ketiga. Yaitu apa? Memberi makan 60 orang miskin. 1 hari yang dia berhubungan itu diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Nah, itulah antara lain kafarat ya. Puasa kafarat. Dan puasa Ramadan kita ketahui bagian dari rukun Islam. Bagian dari prinsip agama kita yang mulia. Sehingga barang siapa yang mengatakan, puasa Ramadan mah kan tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kita bisa baik terhadap sesama, berbagi, merasakan orang yang kelaparan. Makanya disukai kita kemudian memberi makanan. Dan juga kita ya peduli sama sesama. Yang penting begitu, gak usah puasa kalau kita udah kayak gitu. Ya, gak wajib puasa. Ada yang bilang gitu Pak? Ada Pak, orang-orang liberal ngomongnya gitu Pak. Orang liberal tuh gila ya. Hal yang sudah disepakati kaum muslimin tiba-tiba dia bisa ya keluar dari sesuatu yang sudah disepakati. Ya kayak haji saja mereka bilang, kan tiap tahun haji itu suka padat, ya ada korban jiwa. Ada dokter yang dari UIN Muhammad Ciputat ya dia bilang, kalau begitu lebih baik dibagilah, misalnya Indonesia haji aja di bulan Syawal, ya. Kemudian orang Arab mungkin di bulan Safar. Orang gila kan bilang kayak gitu ya. Tapi itu terjadi. Ya. Orang-orang di
apa namanya ya, orang-orang liberal kayak gitu. Yang ngerinya itu mereka punya gelar Pak, doktor kadang. Tapi ya liberal ya, doktor bahkan dalam kampus Islam ya di jurusan Islam tapi dia liberal. Ada yang bilang gitu, yang penting kita baik. Nah, orang yang mengatakan demikian dan dia bukan orang yang dapat uzur, bukan orang yang tinggal di pedalaman jauh dari ilmu, ya, maka dia telah kafir menurut ijma ulama, menurut kesepakatan ulama. Dia telah keluar dari Islam. Naudzubillah. Pak, kalau teman saya dia tahu puasa itu wajib dan dia yakin wajib, cuman dia nggak bisa, dia itu orangnya ya males gitu. Terus dia itu katanya bilangnya kalau jalan-jalan ketemu restoran yang ditutup hordennya, dia penasaran pengen nyobain gitu. Jadi dia nggak suka nggak puasa, ya. Itu gimana Pak? Ya, kalau demikian menurut para ulama, dia kalau ada pemerintahan Muslim dia harusnya ditangkap, lalu dia ditahan dan tidak diberi makan dan minum selayaknya dia orang yang berpuasa. Harusnya ditangkap pemerintah, ya. Kemudian dia ditahan, dia tidak diberi makan dan minum seperti layaknya orang berpuasa. Dan dia telah jatuh ke dalam dosa besar, terancam oleh tentunya neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Pak, saya dulu gitu, Pak. Tapi saya kemudian tobat ya. Saya tobat hijrah. Nah, saya dulu kan sering ya ninggalin puasa kayak gitu. Lalu bagaimana dengan puasa yang saya dulu tinggalin? Apakah saya harus, apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya harus mengqadha puasa yang lalu? Di sini ulama berbeda pandangan. Ada sedikit perbedaan pandangan, sedikit ya. Karena yang sebagian ini hanya sedikit ulama yang mengatakan. Ahlu zahir, sebagian dari kalangan zahiriyah, mazhabnya zahiriyah, ya, yang seringkali membaca teks itu letterlek dalam melihat sesuatu. Ahlu zahir, zahiriyah mengatakan orang demikian cukup bertobat dan kemudian memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua adalah pendapatnya ulama-ulama dari mazhab yang empat. Mereka sepakat. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka semua sepakat wajib dia mengqadhanya. Wajib dia mengqadhanya. Ya. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa? Jangankan orang yang sengaja, orang yang lupa saja, orang yang safar, orang yang sakit, ketika dia sembuh, dia harus mengqadha. Maka yang ini ya disebutnya qiyas aulawi. Dia yang lebih utama, bahkan dia sengaja tinggalkan. Ya, maka selain bertobat, dia pun menurut ulama empat madhab wajib dia mengqadhanya. Allahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat dan berhati-hati. Ya. Jadi kalau seseorang kemudian hijrah, ya, dia harus berpikir untuk antara lain, ya, kemudian memperbaiki keadaannya. Ya. Kemudian puasa Ramadan tentunya diwajibkan kepada, ada syarat-syarat wajib dari puasa Ramadan. Pertama, dia Muslim, maka tidak wajib bagi non Muslim. Kemudian juga dia telah balik, ya, telah mendapatkan beban syariat, telah mendapatkan beban syariat antara lain dia balik dan berakal, ya. Sehingga dan balik ini usia perempuan ketika dia mendapatkan menstruasi, laki-laki ketika mendapatkan mimpi. Pak, cucu saya tuh udah mau SMA tapi belum pernah mimpi katanya. Ataupun mohon maaf ya, perempuan belum dapat mens, udah SMA nih. Bagaimana? Tetap wajib, Bu. SMA berapa Bu usianya kira-kira? Antara 15 sampai 17. Kenapa? Karena para ulama ahli fikih mengatakan kalau seseorang sudah mencapai usia 15 tahun, 15 tahun. Jadi ceritanya 15 tahun Hijriyah ya. Dia belum kunjung bermimpi ataupun perempuan belum datang menstruasi, maka dianggap telah balik walaupun dia belum mimpi. Dan perempuan biasa usia baliknya paling cepat 9 tahun.
3 SD. Jangan bilang ibu-ibu, kamu mau puasa atau enggak, terserah kamu lah, ada masih anak-anak. Tapi dia sudah sudah menstruasi, nggak bisa. Kalau dia sudah mens, walaupun masih kelas 3 SD, ya Allah sudah mempersiapkan tubuhnya, maka dia harus untuk wajib berpuasa. Banyak ibu-ibu yang cerita ke saya, dulu saya, dari mens saya mungkin baru 2 tahun kemudian saya puasa. Itu apa yang harus dilakukan? Menurut jumhur ulama, dia harus mengqadha puasanya tersebut yang dulu dia tinggalkan. Ya, dia harus mengqadha. Yang berikutnya, berakal. Orang yang gila dan juga gangguan memori termasuk setengah gila, dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa dan tidak perlu mengqadha dan tidak perlu membayar fidyah. Begitu pula sejumlah ulama, mereka memberikan fatwa al-mukharrif, orang yang memiliki pikun parah. Di rumah kita misalnya ada orang tua, pikunnya sudah parah sampai taraf dia tidak kenal sama istrinya sendiri. Istrinya pakai bedak, pakai mukena putih-putih, masuk ke kamar, juring gitu. Karena dia sudah gak kenal ya, udah gitu memang tampilan istrinya juga gitu. Akhirnya dia gak kenal, ketemu anaknya, saha iya, gitu kan? Ada yang gitu Pak ya? Banyak. Maka orang demikian dia tidak wajib berpuasa. Antara ini difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka adalah para mufti di negeri Haramain, 2 tanah suci. Ya. Di antara fatwa mereka mengatakan orang seperti ini sama seperti orang gila karena ada gangguan akal, tidak wajib bagi dia untuk puasa, tidak ada qadha dan tidak perlu membayar fidyah berdasarkan perkataan Nabi SAW, rufi'al qalam an salatha. Pada catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastaykith, dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Anis sabi hatta yahtalima, dari seorang anak sampai dia bermimpi, sampai balik. Sebelumnya itu tidak dicatat, tidak diperintahkan. Ya. Kemudian anil majnun hatta yaqil, dari seorang yang gila sampai dia berakal. Kalau dia gila maka atau otaknya, akalnya ada gangguan, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Maka tidak perlu dia kemudian membayar fidyah. Ya, walaupun mungkin ini pikun parahnya baru usia 60-an. Ada orang usia 60-an pikun parah, usia 80-an masih segar bugar, betul tidak? Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini nenek saya, Pak, atau ibu saya usia 89, ya. 89. Dan dia sudah nggak kuat buat puasa, ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Berakal nggak? Masih nyambung nggak mau ngobrol? Masih nyambung ngobrol. Apalagi kalau masalah duit, wah nyambung pisan, gitu kan? Kalau itu nyambung sekali. Nah, kalau demikian, kalau dia sudah tidak mampu tapi masih berakal, maka dia membayar fidyah. Itu bedanya. Ya, jadi akal ini menentukan. Ya. Kalau dia masih berakal namun lemah, maka dia membayar fidyah. Yang berikutnya, syarat wajib dari berpuasa adalah al-qudrah ala siyam. Ya. Memiliki kemampuan untuk berpuasa ala saum. Ya. Ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Contohnya apa? Sakit. Ya. Sakit ini adalah sakit yang memayahkan dia, bukan pusing-pusing semata. Ya. Bukan sakit ringan. Kenapa nggak puasa, Pak? Sakit, Pak. Sakit apa? Bisul. Ya, bisul nggak apa-apa tuh, Pak. Ya. Nggak ada hubungannya. Nah, sakit yang dihitung adalah sakit yang memang bisa mencelakakan dia atau membahayakan ataupun memperlambat penyembuhan dari penyakit parah dia. Dari penyakit yang parah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, orang yang kalau dia berpuasa sudah pasti dia bakalan kena sakit parah, maka justru wajib menurut jumhur ulama dia tidak berpuasa. Justru wajib tidak berpuasa, jangan maksain. Ya, jumhur ulama berdalil dengan firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, sama dengan ulama memberikan dalil untuk tidak bolehnya merokok, yaitu jangan kalian sebabkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Ya, kebinasaan. Ya. Dan sekarang yang sakit ini ada 2 kategori. Nanti dari sini kita bisa melihat ini kalau
saya ataupun orang tua saya sakit masuk kategori ini, penyelesaiannya bagaimana? Ya. Pertama adalah penyakit yang disebutkan para ulama mayurja bur'uhu. Orang yang punya penyakit yang diharapkan atau memiliki harapan untuk sembuh. Memiliki harapan untuk sembuh. Pak, ini suami saya ini sakit nih Pak, ya sampai harus dirawat, ya lemah kondisinya payah nggak bisa puasa, ya boleh Bu. Sakitnya apa? Ini demam berdarah atau naudzubillah ataupun misalnya penyakit lain seperti tipes lah. Ini memang parah, tapi kan ada harapan untuk sembuh, betul tidak? Istirahat dengan baik, ya, kemudian mengikuti saran dokter, obat-obatan dan ya tentunya dengan izin Allah, ya kembali semua dengan izin Allah, bisa jadi ada harapan sembuh, umumnya bisa sembuh. Maka orang demikian, apa yang harus dilakukan? Dia tidak puasa, lalu kemudian dia mengqadha sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ini kondisi penyakit pertama. Jadi penyakit yang kedua disebutnya malayurja bur'uh. Orang yang memiliki dia sulit diharapkan kesembuhannya. Contohnya apa? Penyakit-penyakit yang disebut masyarakat penyakit permanen, penyakit yang berat. Ya. Misalnya, dulu ada salah satu istri dari jemaah kami, dia kena naudzubillah penyakit gula stadiumnya sudah tinggi ya. Usia masih 40 tahunan, tapi dia insulin tiap hari juga ya. Dia pernah nyobain puasa, jam 10 tuh keringetan, keringet dingin. Dipaksain terus jam 1 pingsan. Terus di hari apa nyobain lagi. Dicobain lagi puasa jam 10 keringet dingin, jam 1 pingsan. Gitu terus. Orang seperti ini justru menurut mayoritas ulama justru wajib dia tidak berpuasa karena mencelakakan diri. Dia udah jelas jam 1 pingsan dia. Ya. Seperti itu berbahaya bagi dia. Ya. Dan apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengqadha? Jelas tidak. Kalau penyakitnya berat seperti ini, ya, ataupun mungkin usianya sudah tua, ini kemungkinan nggak ada waktu juga dia untuk mengqadhanya, ya. Atau memang ya penyakit yang tadi disebutnya harus cuci darah terus menerus, ya. Maka dia memikirkan fidyah, tidak perlu memikirkan qadha. Fidyah 1 hari memberi makan orang miskin ya sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Nah, ini 2 kategori penyakit dan penyelesaiannya. Satu yang tadi diharapkan kesembuhan dan yang tidak diharapkan atau yang sulit diharapkan kesembuhannya. Yang berikutnya yang dia tidak memiliki kemampuan, lemah dalam berpuasa, antara ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui, dia secara ringkas ya. Di sini memang ada perbedaan pandangan ulama, tapi ada beberapa pendapat jumhur, mayoritas ulama. Antara lain pendapatnya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, orang yang berpuasa, orang yang hamil dan menyusui ini ada 3 kategori. Kategori pertama, ini kembali semua ke niatnya. Seorang wanita dia tidak berpuasa pertama karena apa? Karena takut badan saya Pak, badan saya ini lemah. Tapi bayinya gimana? Bayi saya sehat, ya nggak apa-apa. Saya takutnya karena diri saya saja. Ini kondisi pertama. Dia tidak berpuasa karena kondisi dirinya. Kondisi yang kedua, kenapa tidak berpuasa? Ya, saya khawatir atas diri saya dan juga jabang bayi saya. Jadi 2 hal, jabang bayi sama dia sendiri, ya, ataupun anak yang saya susui. Karena dia dan jabang bayi ataupun anak yang disusui. Jadi karena 2 hal. 2 golongan ini umumnya ulama katakan wajib dia mengqadha. Kapan dia bisa? Walaupun terselang setahun 2 tahun, bisa jadi setelah dia menyusui, setelah dia hamil, kemudian dia sambung dengan menyusui, dia masih lemah, maka nanti kapan dia bisa dia qadha. Kondisi ketiga adalah ketika dia takut, dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia takut terhadap anaknya atau jabang bayi yang dikandungnya. Kenapa bangga puasa? Bukan ibu kelihatannya sehat nih. Ya saya sih sehat, cuman saya khawatir terhadap bayi saya. Katanya dokter juga janinnya kecil, ya. Jadi saya nggak puasa. Nah orang yang seperti ini, ya
Menurut sebagian besar ulama, antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Dia dua. Justru dia dua. Loh, dari mana ini? Agama ini tentunya harus berdasarkan dalil. Ya, maka sebagian besar ulama ini memahami dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, yang terjemahanul Quran, sang penerjemah Al-Quran. Beliau pernah ditanya mengenai wanita yang demikian, wanita yang karena takut anaknya. Maka beliau mengatakan, al-hubla wal murdi idza khafata ala auladihima. Wanita hamil dan dia menyusui kalau dia takut terhadap anaknya, ya, aftarata wa yut'ima wa at'ama ata, maka dia boleh berbuka dan dia memberi makan. Sebagian orang ada yang menganggap ini di hadisnya atau di athar ini sahabat beliau mengatakan hanya memberi makan saja, sehingga sebagian ada yang mengatakan kalau begitu cukup fidyah saja. Tapi ulama-ulama terdahulu yang merupakan murid-muridnya sahabat tidak memahami demikian. Kenapa? Karena sudah menjadi umum di antara mereka, kalau dia masih memiliki kemampuan, sang ibu memiliki kemampuan, mereka tetap harus mengqadha. Sehingga mereka mengatakan mengqadha, maksudnya memberi makan di sini adalah mengqadha dan juga memberi fidyah. Itu kalau niatnya hanya karena anaknya saja. Ya, itu pendapat sebagian besar ulama atau pandangan sebagian besar ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, sedikit lagi mungkin saya tambahkan, yang syarat wajib berikutnya adalah iqomah atau tinggal, mukim. Kalau musafir tidak wajib bagi dia. Dan musafir yang dimaksud adalah yang sudah mencapai safar, niatnya dia adalah safar yang panjang 83 kilometer ke atas. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Silahkan bila ada. Ya silakan Bu. Ya. Assalam. Iya. Yang pertama, yang Ibu tadi sebutkan, ya, apakah kemudian saya tidak itikaf, akafah bisa? Bisa insya Allah. Itikaf itu ada tingkatannya. Yang paling sempurna adalah yang 10 hari menetap, tidak keluar sama sekali kecuali ada uzur, kecuali ada hajat, ya. Itu yang paling sempurna. Tapi yang lain pun bisa, minimal ketika malam-malam setiap malam di 10 hari bulan Ramadan, ya. Di antara yang paling rendah adalah kalau seseorang minimal dia berdiam, dia sholat berjamaah di Isya dan subuhnya, minimal itu, ya, minimal itu. Karena itu pun di para ulama berdasarkan hadis bahwa orang yang sholat Isya berjamaah seperti orang sholat setengah malam. Adapun yang sholat subuh berjamaah seperti orang sholat semalaman suntuk. Itu yang paling minimal. Ya, tapi kalau bisa lebih dari itu ya lebih baik. Yang berikutnya, apa Nabi SAW yang pertama kali ini pintu surga. Betul Bu, dan tidak ada pertentangan dengan hadis tadi. Apa yang pertentangannya? Iya, itu bukan berarti dia yang masuk pertama kali dari seluruh umat. Ini ceritanya antara dua orang saja. Di antara dua orang itu yang masuk duluan orang yang meninggal setahun belakangan. Bukan di antara seluruh umat, di antara dua orang saja. Jadi nggak ada pertentangan dengan hadis bahwa Nabi SAW adalah orang yang pertama kali masuk surga. Ya. Ini hanya perbandingan antara dua orang tadi saja. Itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang didiskusikan ya? Iya.
Allahu alam, para ulama mengatakan lebih baik memang kita mengasih makanan langsung karena itu yang dicontohkan. Bisa dengan makanan pokok, misalnya beras, ya. Beras ini kalau berdasarkan dari Basnas sih, kalau hitungan Indonesia, ulama memang beda pendapat. Tapi sekitar 0,8 kg atau 0,75 kg ya satu harinya. Kalau kita takut basi, kita kasih itu beras. Ya. Kalau makanan jadi gimana? Saya sama makanannya, sama gulenya, sama ini boleh. Karena dulu sahabat yang mulia Anas bin Malik, ini adalah sahabat yang diberikan usia panjang sampai 100 tahunan. Ya. Kalau beliau dulu sudah usia tua, beliau tidak kuat untuk berpuasa, beliau cara fidyahnya, beliau undang orang-orang miskin di rumahnya, dia lalu mereka kemudian makan bersama beliau. Maka itu pun boleh. Ya. Jadi kalau ibu takut basi, ibu kasih saja beras. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kenapa Bu? Lebih baik makanan, karena kata para ulama dari dahulu dicontohkannya memang makanan. Khawatir kalau dikasih uang malah dibeliin pulsa Bu atau kuota, ya, seperti itu. Sama kayak zakat fitri. Zakat fitri kan jumhur ulama ya itu mengatakan makanan. Kenapa? Karena tidak contohnya memberikan dengan uang. Banyaknya akhirnya ya mohon maaf ya, kita kan dari sini di RW sini itu banyak didatengin itu dari daerah belakang ya. Ya, ke sini pakai motor sudah nongkrong ya. Dari masjid sini pindah ke masjid sana ya. Ngumpulin uang ya nanti. Makanya kadang kejadian di daerah-daerah ada yang Idul Fitri malah dua kampung bertengkar anak pemudanya. Kenapa? Malamnya mabok ya. Mabok dari mana duitnya? Dari uang zakat gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Walaupun memang sebagian ulama dalam kondisi tertentu boleh memberikan uang. Tapi kalau kayak di Indonesia ya, Allahu alam, terutama kayak di Bandung kita lebih baik pakai makanan, yaitu lebih selamat ya. Ini yang difahami oleh jumhur atau mayoritas ulama. Seperti itu ya, Allahu alam. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian disampaikan? Ya. Baik, bila tidak demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, juga berkumpul bersama keluarga kita dan juga kita diberikan taufik ya, petunjuk untuk bisa beramal dengan amalan terbaik di bulan tersebut dan dosa-dosa kita diampuni serta derajat kita dinaikkan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna bil a'mali shalihat fi hadha syahr al-mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.